Alhamdulillah alladzi manna 'alas shaimin as-siyam wal qiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan, amma ba'du. Qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Ad-Diya Guru Sya'ban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, memasuki paruh ketiga terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kira-kira girang apa sedih? Sedih. Kenapa sedih? THR belum dapat? Bukan itu. 20 hari berlalu, kita sadari belum maksimal. Masih tersisa dari sekarang 10 hari ke depan nih. Mari kita raih. Kalau kata main sepak bola, ini udah final, tos-tosan dah. Kalau kemarin babak perempat final tuh, 10 hari kedua udah mulai ada yang tereliminasi. Yang bertahan masuk nominasi. Yuk jadikan diri kita di 10 hari terakhir masuk nominasi. Amin. Pengen banget. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal ashrul awakhir aiqadha ahlahu. Nabi kalau udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, syaddal mi'zar, dia kencangkan sarungnya. Ini bahasa kiasan, makin bersungguh-sungguh. Makanya orang-orang di Mekah, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, 10 hari terakhir lihat makin penuh. Kalau di kampung kita 10 hari terakhir makin penuh, malaikatnya penuh, insya Allah orangnya juga penuh. Semangat Nabi ini diikuti oleh para ulama salafus saleh, guru-guru kita, para habaib kita, bagaimana menghidupkan 10 malam terakhir. Sampai ada istilah bikin khataman Quran dalam taraweh, diinisiasi oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Beliau yang bikin malam 27 khataman Quran dalam taraweh di Masjid Az-Zawiyah Pekojan. Lalu ditindaklanjuti kebiasaan itu malam 27 oleh muridnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin
Keramat Empang. Kemudian Al Habib Abdullah sendiri juga bikin lagi di Keramat Empang malam 21. Lalu muridnya Habib Ali Kuitang minta izin untuk bikin di Kuitang. Dapat izin dari Habib Abdullah Keramat Empang bikin malam 25. Karena itu juga para sadah Alawiyin bikin di Tarim Hadramaut. Malam 27, malam 21, malam 25. Lalu menyusul berkembang. Ada yang ngambil malam 23, ngambil malam 29, ada yang ngambil malam 19, berkembang. Yang pada substansinya antusias mereka menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Berkenaan dengan menghidupkan 10 malam terakhir, menghidupkan Lailatul Qadar. Dalam Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan ada 3 tingkatan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa maratibu ihya'iha salasatun. Tingkatan-tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar ada 3. Ulia, tingkatan tertinggi, ini tingkatan eksekutif. Wahia ihya'u lailatiha bis shalah, menghidupkan seluruh malam dengan sholat. Udah terawih, malam dia lakukan lagi sholat tahajud, sholat qiyamul lail, dia lakukan tuh maksimal. Ini tingkatan yang tinggi, kayaknya belum kelas kita nih. Kalau kita cuma kepengen masuk surganya yang tinggi, Firdaus, giliran bayar zakat lebih murah dari yang biasa kita makan. Biasa makan beras 12.000 seliter. Pengen masuk surganya Firdaus, keluarin zakatnya yang 9.000 seliter. Kebanting nggak? Pengen masuk surganya Firdaus. Justru kalau keluarin zakat lebih bagus dari yang biasa kita makan. Biasa makan 9.000, keluarin zakat fitrah yang berapa? Seliter 12.000, yang seliter kalau perlu 15.000 setahun sekali. Cuma ada di bulan Ramadan. Itu tingkatan pertama, ihya'u lailatiha bis shalah, menghidupkan sepanjang malam dengan salat. Yang kedua, wa wusta, tingkatan tengah-tengah. Ihya'u mu'dhamiha bidzikri, menghidupkan sebagian besar malam itu dengan berzikir. Tadarus, baca Al-Quran, bersolawat, bertasbih, bertahmid, bertakbir, zikrullah. Dan itu hadirin lakukan semalam. Betul? Mudah-mudahan Allah terima. Ustadz masih belum kuat juga sebagian besar malam. Wa dunya, tingkatan terendah nih. Ini buat orang awam, buat pekerja keras, apalagi yang lembur, paling kagak masih dapat. Bagaimana tingkatan terendah? Wahia ayyusalliyal isya'a jama'atan was subha jama'atan. Salat isya'nya berjamaah, salat subuhnya berjamaah. Usahain tuh
dari awal Ramadan. Itu tingkatan terendah. Lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa-siapa yang sholat isya berjamaah, faka annama qoma nisfal laili, seolah-olah dia bangun separuh malam. Seolah-olah dia bangun separuh malam. Usahakan. Ini masuk bulan Ramadan, pengen dapat Lailatul Qadar, lakukan itu. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu, siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Sekarang kita ngukur deh, menghidupkan Lailatul Qadar, kita ada di kelas berapa kira-kira? Ya jawab aja sendiri. Kayaknya kalau tingkatan tertinggi enggak dah. Orang kelar witir aja, begitu nawaitu soma qadin sallallahu ala Muhammad pulang. Tapi masih lumayan. Dia maghrib berjamaah, isya berjamaah, dapat taraweh berjamaah. Paling kagak usahakan dapat peringkat yang tengah-tengah. Ya. Kalau peringkat yang terendah tadi ekonomis banget gitu. Ini kagak sama sekali. Isyaknya kagak berjamaah, keenakan begadang, subuhnya kagak berjamaah. Padahal orang yang sholat subuh berjamaah, dalam lain hadis Nabi bilang, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah, yang sholat subuhnya berjamaah dalam jaminan Allah. Rizkinya dijamin, kesehatannya dijamin, keamanannya dijamin. Dia mudik juga pulang kampung, selamat perjalanannya, dijamin segala-galanya. Keluarganya dijamin. Subhanallah. Lakonin tuh sholat subuh berjamaah. Nah kalau sholat sunnahnya aja, khairun minad dunya wa ma fiha, rok'ata al-fajri, 2 rakaat sholat sunnat subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya. Kita punya duit 100 juta, girangnya kayak apa? Tapi ada orang yang paling kaya dari itu. Apa? Dia bisa sholat sunnat subuh 2 rakaat. Belain tuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Allah yarham walim Syafi'i Hadzami terangkan, surah yang warid yang datang dari Nabi saat sholat sunnat subuh, riwayat pertama, di rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu. Gacoan kita kul-kul, paket hemat. Riwayat satu lagi, rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taroh. Alam-alam sama gacoan kita juga. Kalau waktunya cukup, raup 2 riwayat itu. Rakaat pertama alam nasroh, lalu kuliah. Rakaat kedua alam taroh, lalu kulhu. Kalau waktunya cukup, kita mengambil 2 riwayat, dua-duanya warid datang dari Nabi. Itu sholat sunnat subuh. Besar keutamaannya. Sayyid Qutb rahimahullah ketika membahas sholat sunnat subuh, surahnya qul ya kulhu. Sholat ba'diyah maghrib, surah yang warid dari Nabi pun qul ya kulhu. Beliau membuka rahasianya. Kenapa tuh sholat sunnat subuh qul ya kulhu, ba'diyah maghrib qul ya kulhu?
Itu memberi isyarat di dua waktu yang berbeda disinggung dua surah yang berkenaan dengan perkara keimanan. Jaga tuh, mulai sebelum terbit matahari, fajar datang, sholat sunat subuh, baca dua surah yang berkenaan dengan masalah keimanan. Kuliah, kulhu, masalah tauhid. Begitu juga saat matahari terbenam, udah selesai sholat maghrib, ba'diyah maghrib pun bacanya kuliah, kulhu. Itu isyarat dua waktu yang berbeda. Jaga keimanan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah kita singgung tentang 3 tingkatan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ustadz, apa menjadi syarat untuk dapat Lailatul Qadar? Mesti iktikaf di masjid? Jawabannya tidak menjadi syarat. Jadi para wanita yang tengah haid tidak bisa ke masjid, tidak perlu berkecil hati. Oh, saya nggak bisa iktikaf, berarti nggak dapat Lailatul Qadar. Enggak tuh. Wanita yang haid dia tidak bisa sholat, apa terhalang dapat Lailatul Qadar? Tidak. Masih ada peluang dia bisa lakukan kebaikan-kebaikan yang tidak disyaratkan harus bersuci. Ibu-ibu yang lagi haid bisa nggak berselawat? Bisa. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bisa. Saya nggak bisa tadarus Ustaz, lagi haid. Tadarus jangan lagi haid, tapi tidak menghalangi berzikir. Masih bisa tadi. Langkah tingkatan kedua menghidupkan Lailatul Qadar bidzikri, dengan berzikir. Nah, buat saudara-saudara kita, bapak-bapak yang punya keluangan waktu, usahakan iktikaf di masjid. Seperti hadirin sekarang duduk di Masjid Abdiyah, niatkan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Jadi dapat fadilah iktikaf. Dapat fadilah menuntut ilmu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kita trek sekalian tuh. Belum azan subuh kita sudah tongkrongin. Dapat fadilah menanti datangnya waktu sholat. Nabi tawarkan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Mau nggak saya kasih tahu yang dengan amal itu Allah bisa hapus dosa, Allah bisa angkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Apa amalan yang bisa ngapus dosa, bisa menaikkan derajat? Kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid, dan itu bapak dan ibu lakukan dari rumah. Emang kita lompat, ngelangkah nggak? Saya naik motor Ustadz, emang naik motor nggak gerakin kaki? Bagian dari ngelangkah juga. Satu kali langkah menaikkan derajat, langkah berikutnya ngerontokin dosa, langkah berikutnya naikin derajat, langkah berikutnya ngerontokin dosa. Mudah-mudahan habis dosa kita. Yang kedua, isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu dalam situasi yang kurang menyenangkan. Dingin, hujan, nggak putus-putus, badan emang lagi kurang enak, wudu, ke kamar mandi, sendal jepit nyoplok lagi, listrik padam, air cekak pas-pasan di kulem, pengen wudu. Itu kan kata hawa nafsu, entar-entaran napeh.
Wudu dia tetap sempurna, basuh mukanya sempurna, basuh tangannya sempurna, basuh kakinya sempurna. Subhanallah. Itu kata orang Jakarta ngeget-get tuh, menggigil. Tapi tetap sempurna wudu. Isbaghul wudu fil makarih. Ngerontokin dosa, naikin derajat. Tetesan air wudu bekas basuhan kita, ya Allah jelmakan nanti jadi malaikat-malaikat yang memohonkan ampun buat yang berwudu dengan sempurna. Ini wudu kadang-kadang anak-anak ibu cucu kita ajarin tuh, jangan dilepasin aja. Lihat di masjid-masjid kadang-kadang wudu basuh kaki seperti main sepak bola, kepek. Sela-sela jarinya kagak dirapiin. Basuh muka begini. Itu mah pakai blush on pipi. Hidung begini. Kayak hidung plastik, takut banget menyok. Yang namanya istinsyak kalau di luar sholat, di luar puasa, istinsyak sedot abis tuh ke sini nih. Itu swab harian kita, gratis. Nggak usah diajarin PCR. Umat Islam tiap kali mau sholat swab. Masih dicurigain aja. Lah kalau orang yang di pasar aja kagak ditutup, jalan terus, masa masjid diapain? Tutup. Logikanya bersihan mana ya? Orang ke masjid sama orang ke pasar? Orang ke masjid. Masjid suruh jaga jarak, ke pasar apalagi gini hari udah di gardu asem tuh, udah untek-untekan ya. Jadi yang ketiga yang bisa ngapus dosa, ngangkat derajat, intidharus shalah ba'das shalah, menanti sholat sesudah sholat. Hadirin udah lakukan tahajud atau iktikaf, habis tahajud tadi sahur, datang ke masjid, menanti sholat sesudah sholat, dapat keutamaannya. Jadi tadi hadirin sudah lakukan 3 hal yang Nabi tawarkan. Dari rumah melangkah ke masjid. Sebelum berangkat ke masjid, dia wudu dengan sempurna. Dia melangkah ke masjid, lalu dia menanti sholat sesudah sholat. Datang masuk ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Subhanallah. Kita nggak bayangkan kalau pas datang Lailatul Qadar yang dirahasiakan itu, dia tengah melakukan kebaikan itu. Lailatul Qadri khairum min, kita sadar diri ibadah kita belum maksimal, tapi dengan bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar sama juga ibadah lebih baik dari 1000 bulan, kira-kira 83 tahun lebih. Umur kita belum tentu nyandak 83 tahun. Tapi kalau hadirin lakukan ibadah tiap malam Ramadan, pasti ada satu malam Lailatul Qadar, pasti. Gak mungkin di luar Ramadan. Dan hadirin ketika datang Lailatul Qadar, hadirin tengah melakukan kebaikan, lagi tarawih berjamaah di Aqdiyah. Masya Allah. Itu tarawih yang hadirin lakukan lebih utama daripada ibadah 83 tahun. Makanya kalau orang yang kenal, ngerti, dijabanin. Saya nggak mau absen tarawih. Kalaupun pulang kerja lembur, telat, nggak keburu ke masjid, saya tetap tarawih di rumah. Kenapa? Saya ingin hidupkan. Ntar habis tidur malam bangun lagi, cobain biar kata 2 rakaat, cobain. Keutamaannya besar sekali. Itu hanya ada di bulan Ramadan
dan spesial buat umat Rasulullah. Lailatul Qadar nggak diberikan kepada umat sebelumnya. Ini yang namanya kerjanya sedikit, gajinya berlimpah-limpah, makanya dirahasiakan. Dirahasiakan. Manfaatin. Kita manfaatin. Ibu-ibu yang berkhidmat kepada suaminya, melayani keperluan sahur. Sahurnya jam 4. Emang bangunnya ibu-ibu jam 4. Jam berapa Bu bangun? Oh, jam 3. Ibu lagi ngangetin sayur, masak nasi. Saya qiyamul lail. Itu qiyamul lail buat kepentingan orang sahur keluarganya. Tiap malam jam 3 mata udah melek ya. Orang belum loading, kucak-kucak, main guyur aja ke penggorengan. Dia pikir minyak goreng, kecap diguyur. Begitu dikucak mata, astagfirullah, pantesan coklat. Kalau ibu-ibu lakukan tiap malam Ramadan jam 3 kayak gitu, pasti ada satu malam Lailatul Qadar. Masaknya ibu lebih baik dari ibadah 83 tahun. Amin Bu. Ibu-ibu Masya Allah, pahalanya terlalu besar. Selama bulan Ramadan pelayanannya begitu kepada keluarga. Besar nggak Bu pahalanya? Besar, asal mulutnya dilakban. Ini udah seminggu mau lebaran, mulain gerutuan. Orang udah seminggu mau lebaran, ajak kek ke Tanah Abang, THR dapet diem-diem, ajak kek ke toko emas, kalungin kek leher kita, ini mah medit banget, nyap-nyap terus. Ibu-ibu boleh tanya bapak-bapak. Bapak-bapak nggak usah ngegombalin, ada rizki dia udah niat di hati. Kalau gua ada rizki, ntar gua ajak bini gue ke toko emas. Ya tentu sesuai sama THR-nya. Doa udah amin aja tuh. Datang deh ke toko emas, beliin kalung emas. Kalau THR-nya cekak, ya udah ke Kuitang, kalungin tasbih. Bu, kalung emas sama kalung tasbih beratan mana timbang? Beratan tasbih. Daripada mulut gerutuan mendingan subhanallah, subhanallah. Kan jadi berpahala kan? Masih untung Bu. Suami THR-nya pas-pasan dikalungin tasbih. Kalau dia kalap, celurit dikalungin. Jadi dijaga tuh mulut. Di zaman Nabi ada dua wanita lagi pada puasa, ngerumpi. Kelar ngerumpi, megap-megap kehausan, kirim utusan, tanya sama Rasulullah, boleh nggak diperkenankan batalin? Nabi jawab, kalian berpuasa dari yang halal tapi tidak berpuasa dari yang haram. Maksudnya apa? Makan minum halal, kalian tahan, nggak makan nggak minum, tapi tidak berpuasa dari yang haram. Bergunjing ceritain orang, tiba-tiba keluar tuh segumpal darah yang busuk, dia muntah. Wah, busuk banget. Nih yang dimaksud dalam Al-Quran Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa suka salah seorang kamu makan daging saudaranya yang udah mati? Tentu kalian gak suka. Artinya apa? Sebagaimana haram kita makan daging saudara kita, begitu juga haram kita cari, kita robek kehormatan saudara kita.
Jaga ini mulut. Jaga, jangan sampai rusak Lailatul Qadar kita. Dari apa? Yaitu dari dusta. Jangan ngibul, biar kata sama anak, "Mak, mau kemana? Ke Gardu Asem belanja. Ntar kalau ada tukang balon beliin ya mak." Iya. Bener. Di pasar ada tukang balon. Tentengan dia banyak, ribet. Balon harga nggak seberapa ya bawanya. Mana balon gas lagi. Sampai di rumah, "Mak, balonnya mana?" "Orangnya udah pulang kampung, Neng." Bohong nggak tuh? Habis pahala puasa kita. Ketahuan bilang tukang balonnya ada. Terus mak kenapa nggak beli? Tangan mak dua-duanya nenteng. Repot, Neng. Ya, tukang balonnya sih ada. Mak kebingungan beli. Mana balon gas? Masuk ke bajai nyangkut di luar. Jadi tuh anak ngerti, emaknya kagak bohong. Atau hadirin, anaknya bilang, "Ayah ada telepon." Bilang, "Ayah lagi di luar." Nah, bapaknya lagi rebahan. Nah tuh anak polos, "Om, kata ayah, ayah lagi di luar." Kata ayah, berarti bapaknya ada. Bohong nggak tuh? Lebih ketahuan bilang ayah sedang tidak bersedia menerima telepon. Nggak bohong kan? Nah, mungkin boleh jadi dia lagi istirahat, dia lagi sedang tidak ingin diganggu. Tentu penerima teleponnya mengerti, oh iya ya, nanti lain waktu kita telepon. Jadi nggak bohong kita. Ketimbang ayah lagi di luar. Luar apa ya? Luar batang. Bapak, ibu, kalau kita jujur, insya Allah anak-anak jadi ikut jujur. Itu didikan dari puasa Ramadan. Jadi yang merusak tuh al-kadzib, singkirkan. Kemudian kedua, an-namimah. Apa an-namimah? Ngadu domba, provokasi. Kita lagi diuji nih, umat Islam. Sesama kita diapain dulu? Diadu melulu. Biar ngerti umat Islam, jangan mau diadu. Kita mesti bersatu, taat di bawah komando ulama dan para habaib. Insya Allah hidup kita berkah. Hadirin rahimakumullah, bentar lagi kita mau lebaran. Saya singgung sedikit tentang adab safar karena sebagian saudara-saudara kita mau pada mudik pulang kampung, apalagi 2 tahun kena PSBB PPKM. Kalau kata orang sembuh dari sakit, mamayu mudik, dibelain banget tuh. Ini saya tanya nih, diantara yang hadir, udah pada beli tiket belum? Orang Kemayoran gak ada mudiknya. Naik ojek sono Kampung Melayu. Mau yang kagak mudik, mau yang mudik. Adab orang safar itu pertama, mau safar mudik, mau safar umroh, mau safar haji, mau safar dinas luar kota, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ajarin adabnya sholat sunat istikharah. Mohon pilihan. Ya Allah, kalau memang dengan mudik pulang kampung dapat nilai yang bermanfaat, nilai silaturahim, nilai berbagi ke sana, maka takdirkan aku mudik, beri aku kemudahan nyampe ke tempat tujuan. Kalau memang dengan mudik bakal jadi menelantarkan kewajiban-kewajiban Engkau ya Allah, jauhkan aku dari mudik, jauhkan mudik dari aku. Saya mau nanya, udah pada beli tiket,
Sekarang sholat istikharah, jawabannya pasti apa? Ya pasti mudik lah. Orang udah beli, sholat istikharah dulu, udah dapat jawaban baru beli tiket. Oh, beli tiket itu dari kemarin Ustaz. Iya, sebelum beli tiket pastiin istikharah. Yang kedua, musyawarah. Namanya hidup berkeluarga, ada anak, ada istri, musyawarah. Ngomong sama bini, kelihatannya sih ayah belum ketahuan nih rezekinya, nih tahun jangan mudik dulu. Bininya nyaut, wah udah 2 tahun PPKM, sekarang udah dibolehin pemerintah, abang kagak mudik. Biar kata pemerintah bolehin, pitinyo ndak ada. Bini pakai nyaut, ya udah abang nggak mudik aja, kita punya tabungan, kita tebok, kita mau mudik. Istri kalau safar tanpa izin suami maksiat nggak? Maksiat. Jangan berkeras mentang-mentang punya duit. Beda kalau istrinya bilang, bang, abang tidak perlu pikirkan, kalau masalah pitinyo kita ada bang. Maksudnya apa? Udah, kita beliin tiket buat abang, peginya pulangnya ntar gua kagak balik. Udah tenang, PP deh bang, PP. Suaminya nanya, benar tapi lu kagak minjemin kan? Kagak bang, ikhlas dunia akhirat. Nah ya silakan berangkat. Tuh bini solehah tuh. Rupanya dia punya tabungan tuh. Begitu juga kalau kita masih punya orang tua. Dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdus Somad Al-Falembani ketika membahas bab birrul walidain, bakti sama orang tua, apa adabnya kalau kita mau safar, minta restu izin sama orang tua. Orang tua kita masih ada, mak kita mau ikut mudik mak. Lo orang Betawi mudik ya ke tempat mertua, minta izin sama mak. Kalau emaknya bilang, Din lo jangan mudik dulu, tahun-tahun kemarin adek lo yang perempuan belum kawin, dia nemenin gue, sekarang dia udah dibawa suaminya udah kawin, lo jalan juga, gue sendiri-sendirian. Sekarang kita udah beli tiket, kita bini sama anak mana banyak 5. Emak bilang jangan mudik, ayo gue belain emak tiket angus, gue belain tiket hati emak angus, mana yang dipilih? Ya ibu jawab tiket angus, orang Betawi lo kagak mudik lo. Pantes aja ngomong gue belain emak, orang nih kagak mudik. Saya lagi nanya yang udah beli tiket. Yang udah beli tiket, orang tuanya ngomong gitu, mana tiket mahal lagi. Ayo, belain hati emak apa belain tiket? Yang jawab jangan ibu, nih anaknya nih jawab. Jangan belain tiket, hati emak mana dibentak-bentak. Mak lebay, timbang ditinggal sendiri aja, takutan. Allah ada yang jagain. Emaknya sesenggukan nangis, ya deh, lo jalan deh berangkat, mudah-mudahan selamat. Ya mudah-mudahan Allah jagain gue. Lagi mak nggak usah ketakutan diculik, kagak ada yang naksir mak. Dia berangkat berkeras ke kampung, bawa anak bininya, girang udah nyampe kampung. Tiba-tiba terjadi yang nggak diinginkan.
emaknya ke kamar mandi gak ada yang sikatin, belumut, tepleset, palanya geledak, megap-megap kayak ikan betok di atas tampah. Dia teriak kagak nyang dengerin. Pas tetangganya lewat, Waalaikum mak, masuk kaget, waduh udah geledak, bawa ke UGD, kelar, meninggal. Tua RT telepon, Din lo di mana? Gue baru nyampe di kampung. Aduh lo kelewatan lo, emak lo udah lewat. Oh emak nyusul, bukan nyusul lu Paul, emak lu meninggal geledak jatuh. Kalau udah begitu gimana anak? Mau balik susah, mau beli tiket paling mahal juga susah, apalagi sekarang berapa hari one way mudik lewat tol, di satu arah sono, nah lu kagak bisa balik lu. Balik-balik emaknya udah di kuburan, nyesel nggak? Mak tahu gini biarin dia tiket angus, telat. Kemarin emaknya dibentak. Kalau anak yang soleh, siap mak, nggak apa-apa lo batalin, ntar bini lo manyun. Enggak, kita kalau buat emak biar kata suruh batalin tiket, kita batalin. Bini mah gampang, ntar urusan kita. Manyun-manyun kita tahu selahnya ntar. Gimana kagak manyun, pokoknya tenang aja. Itu anak yang soleh gitu. Tiket angus nggak apa-apa mak, asal hati emak jangan angus. Subhanallah. Ridallah fi ridal walidain. Redho Allah ada pada redho orang tua. Cakep begitu. Yang pertama salat istikharah. Yang kedua musyawarah. Nah, yang ketiga pamit sama saudara-saudaranya. Idza kharaja ahadukum ila safarin falyuwaddi ikhwanah fa innallaha ja'ilun fi du'aihim albarakah. Apabila salah seorang kamu keluar untuk safar, pamit kepada saudara-saudaranya. Kita hidup bertetangga. Ya, Pak, Bu, besok saya mau pamit, waktu sahur berangkat mudik pulang kampung. Pak RT mau pamit, kita mau mudik pulang kampung. Kerjaan tahunan aja norak banget, mudik pakai bilang-bilang. Nabi yang ajarin, dalam doa mereka ada keberkahan. Pak RT doain, iya deh mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kirim salam sama keluarga di kampung ya. Jangan lupa ya nitip-nitip. Apaan Pak RT? Lanting. Gigi gue udah kagak. Ya Pak RT dari kampung kita bawain agar, udah main jret sampai sini. Gara-gara takut dimintain oleh-oleh kagak pamit. Akhirnya apa yang terjadi? Itu ajaran Nabi kan bagus, pamit. Nyelonong boy aja pulang. RT-nya kagak tahu, tetangga aja kagak tahu. Tahu-tahu tua RT bilang, Din, tadi ada saudara lo tuh. Kenapa? Enggak, dia bilang disuruh lo. Katanya suruh servis kulkas sama mesin cuci. Gue bantu gotongin ke mobil bak. Kata si Udin, Pak RT, nggak ada saudara saya. Orang ada di kampung semua. Terus siapa dong tadi? Lo juga sih mudik kagak bilang-bilang, payah lo. Pak RT kenapa ikut gotongin? Gue mana tahu. Kelar udah. RT-nya ikut gotongin. Polos amat. Lu saudaranya, iya sini gue bantuin. Salah siapa? Mudik pamit lah. Jangan ketakutan dimintain. Pak RT cuma bercanda, nitip-nitip ya. Tuh kan diminta, belum udah minta. Ya bilang aja, amin, mudah-mudahan Pak RT ya. Gitu aja.
Ntar gue bawain kelapa deh, harga nggak seberapa, gotongnya ampun. Ustadz ngomong gitu, ngalamin. Ditolak, orang kampung tersinggung, kagak ditolak puyeng juga gitu. Ya, jadi adab yang ketiga Pak, pamit. Keempat, hari mau keberangkatan disunnahkan sholat, namanya sholat sunnah safar. Tidak ada kenang-kenangan terbaik bagi seorang musafir yang lebih baik daripada sholat 2 rakaat. Mohon perlindungan sama Allah. Sholli rakaataini sunnatas safar. Surahnya apa? Udah gacoan aja deh, kul. Nah, ini udah mau naik kereta baca ammayata sa'alun. Baca kul. Nanti begitu salam, Imam Nawawi ajarkan, begitu salam baca ayat kursi sekali, lalu li'ila fi Quraisy sekali. Jadi bukan saja mau umroh, pokoknya mau safar, dinas luar kota, mau mudik, pulang kampung, tuh diajarin sama Nabi. Kita protek perjalanan kita. Insya Allah ayat kursi apa kan? Li'ila fi Quraisy apa kan? Itu habis sholat sunat safar. Tapi ingat, sholat sunat safar tidak bisa dilakukan ba'da subuh, ba'da asar. Ustadz, kita berangkatnya pagi habis sholat subuh, nggak bisa dilakukan ba'da subuh. Andai kata mau dikerjain juga, udah masuk adzan subuh, sholat sunat safar aja dulu. Sholat sunat subuh baru sholat fardu subuh. Jadi selesai sholat fardu subuh, kita berangkat. Sholat sunat safarnya kita lakukan sebelum sholat fardu subuh. Insya Allah jelas. Berangkat deh, keluar dari rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada lagi doanya, astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uh. Saya titipkan kalian kepada Allah yang enggak sia-sia titipan-titipannya. Itu doa buat meninggalkan rumah begitu. Berangkat deh, naik kendaraan. Ingat, musafir ada adabnya. Kalau berangkat, misalnya lagi puasa nih, kayak bulan Ramadan, hadirin berangkat, udah masuk subuh, hari itu belum boleh batalin puasa. Ustadz, katanya musafir boleh batalin puasa. Musafir boleh. Ini kan baru insya'us safar, memulai safar. Kalau dia berangkat safarnya belum subuh, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam berangkat. Di tengah perjalanan udah mencapai radius kira-kira 85 km ke atas, boleh dia tentukan bertahan puasa atau batalin puasa dan wajib qadha. Begitu. Kalau belum mencapai radius sejauh 2 marhalah, lebih kurang 85 km, dia belum boleh batalin. Ini orang awam parah. Baru nyemplak di mobil depan rumah udah ngerokok. Lu nggak puasa? Musafir. Gua mau ke Tegal. Kata tetangganya, lu musafir apa kafir? Ini orang awam kalau kagak ngaji, jangan mudiknya aja, ada aturannya, belum boleh batalin. Nah, kepergok di Pulau Gadung, makan di warteg, lu makan, kan gua musafir. Kemana? Ke Tegal. Sekarang lu di mana? Pulau Gadung. Nah, dari Kemayoran ke Pulau Gadung, makan mana 2 piring lagi. Dalihnya musafir, belum boleh. Jelas hadirin ya? Musafir mana yang boleh batalin puasa? Pelajari fikihnya. Berangkat deh, dia tahu ilmunya, dia berangkat.
Nanti kalau melalui jalanan yang menanjak, sunnah bertakbir. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau dia naik pesawat, take off, lepas landas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau melalui perjalanan yang turunan, tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadirin tuh di nagrek tuh, kan curam tuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau yang ngaji, kalau yang ngaji, tancepin, cuk, nyungsep ke jurang. Habis ngomongnya tancep, kata malaikat, gue catat tancep. Hati-hati, banyak zikrullah ya. Ini belum nyampe lebaran, masih 10 hari, lihat kecelakaan dalam perjalanan. Kenapa? Nggak protek berangkat sholat sunat safar, di tengah jalan banyak-banyak zikrullah. Guru saya ajarin ada doa yang singkat. Dulu saya ingat kalau di perjalanan, ya Hafiz, ya Hafiz, ihfazna wal muslimin. Wahai Allah yang menjaga, wahai Allah yang menjaga, jagalah kami dan kaum muslimin. Coba ikutin, ya Hafiz, ya Hafiz, ihfazna wal muslimin. Lagi, ya Hafiz, ya Hafiz, ihfazna wal muslimin. Salah satu asmaul husna, ha fa ya dha. Ya Hafiz, ya Hafiz, ihfazna wal muslimin. Banyakin di perjalanan. Nanti kalau hadirin udah nyampe di kampung, pas arus balik, misalnya ke Jakarta, adabnya apa? Sebelum nyampe rumah, cari masjid terdekat dari rumah kita. Dalam riwayat Bukhari, Nabi kalau pulang dari safar, Nabi ke masjid sholat sunnah. Ulama fikih menyebut sholat sunat kudum, sholat sunat kedatangan. Qaf dal waw mim, sholat sunat kudum. Usolli raqataini sunnatal kudum. Saya mau nanya, yang pada mudik ngerjain nggak? Atau belum tahu? Ngerjain ya? Itu wujud syukur kita sampai kembali ke Jakarta dengan selamat. Kalau yang ngaji, kalau yang kagak ngaji, rebahan langsung gila macetnya tuh Cikampek, gila. Macet dikata gila. Orang mah syukur sholat sunnah safar. Kalau nggak memungkinkan, dia ngelongok ke masjid Ardiyah, kunci. Orang merbuat juga mudik. Udah baik, sholat sunnah kudum di rumah. Ini wujud syukur kita. Mudah-mudahan saya kasih tambahan tentang adab safar bermanfaat. Kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah pelihara diri kita, Allah kasih kekuatan kita dan mahabbah dalam merasakan lezatnya ibadah di 10 hari ke depan Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Allah anugerahi rizki kita yang barokah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan juga anak-anak yang udah pada ujian, mudah-mudahan lulus dengan nilai yang baik, bisa meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya. Allah pelihara negeri kita. Allah kasih taufik hidayah pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan yang pada zalim sama rakyat biar pada cepat tobat, atau Allah lebih sayang, mudah-mudahan Allah cepat ambil. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.